Kemarin itu ada perempuan yang mau menghadang, ada traktor besar yang mau masuk. Nah, aku wong desa diweden-wedeni, kowe nek ora gelem kok dilaporno polisi. Ha, nggawa polisi barang, Mbak, itu, Mbak. Desa Punden Rejo terletak di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas 273.200 hektar, desa tersebut diduduki oleh 2.362 warga. Punden Rejo berjarak 3 km ke arah barat dari alun-alun pusat kota Tayu dan sekitar 27 km dari Kabupaten Kota Pati. Di tanah nenek moyanglah masyarakat Punden Rejo menggantungkan nasibnya sebagai petani sejak tahun 1999. Dulunya tanah itu betul-betul tinggalnya nenek moyang. Memang saya ini dulunya mulai tahun 2000 udah saya miliki sama teman-teman petani yang betul-betul tidak punya lahan garapan untuk nanami cocok pangan di atas lahan itu. Keduanya terus sampai yaitu ditanami, yang saya tanam itu sama teman-teman itu ya ada jagung, ada timun, ada kacang panjang, ada ketela, ada padi. Bertani menjadi mata pencaharian yang banyak digandrungi oleh masyarakat di desa Punden Rejo, mulai dari padi, jagung, ketela, dan umbi-umbian lainnya. Mereka bertanam baik itu di sawah garapan maupun milik pribadi. Tak sedikit juga dari masyarakatnya bekerja sebagai tukang kayu dan kuli bangunan. Batasnya sampai mana, Bu? Itu tadi yang pinggir jalannya itu. Di tahun 2020 lalu, kedatangan PT Laju Perdana Indah atau pabrik gula pakis bersama aparat kepolisian, TNI, dan sekelompok orang tidak dikenal melakukan pengusiran dengan merusak perkebunan masyarakat Punden Rejo. Konflik antara petani Punden Rejo dengan PT LPI berawal dari adanya klaim hak guna bangunan HGB PT Bapip Undip atas tanah negara seluas lebih kurang 7,2 hektar. Sejak tahun 1950 pasca kemerdekaan, para petani telah lebih dulu menduduki lahan tersebut hingga pada akhirnya harus angkat kaki pada tahun 1973. Begitu status tanah berubah menjadi hak guna bangunan. HGB tersebut kemudian jatuh kepemilikan dari PT Bapip Undip pada PT LPI di tahun 2001 hingga 2024. Selama masa HGB, sejak status kepemilikan oleh PT Bapip Undip hingga ke PT LPI, masyarakat melihat lahan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Di tahun 1999 lah, para petani mulai masuk kembali akibat dorongan ekonomi. Naas, pada tahun 2020, pengusiran kembali dilancarkan, di mana kala itu PT LPI sebagai pemegang kuasa HGB. Tanah itu kemarin tuh saya dirampas habis-habisan sama LPI, keluarga saya sampai kecil saya ajak ke tempat itu karena saya itu nanam singkong itu dirampas sama LPI, udah mau dijual, nggak nyampe dijual udah diacak-acak sama LPI. Saya yang di LPI. Itu saya ya pinginnya minta bantuan sama masyarakat, nggak ada yang dukung, nggak ada yang bantu, cuma petani sendirian. Itu yang teman-teman banyak kepada resah, nggak berani karena ditakut-takuti sama PT LPI itu bahwa banyak aparat, ada Pak Polisi, ada Pak Kuramil, Pak Bebinsa tuh
itu banyak. Kan namanya petani kecil kan ditakut-takuti sama itu. Kalau ada yang berani melawan itu bilangnya mau dipenjarain, mau dilaporkan ke kantor polisi, itu saya resah. Kronologi pihak PT LPI datang membawa massa ke sini, ya pihak petani ya intinya melawan, tapi kan kita kalah personel pada waktu itu. Kekalahan kita bukan berarti kalah, kita kan masih terus mengurus bagaimana kita supaya bisa mendapatkan tanah itu. Dan lagi-lagi pada waktu itu kok pihak PT LPI kok bisa datang ke sini. Padahal ada larangan-larangan dari pemerintah, jangan berkerumunan. Kok bisa-bisanya PT LPI kok datang membawa massa. Jagung panen, saya garansi. Corona kok Nggak usah tekan tekan. Nggak usah. Kalian mau ribut? Kami di sini. Kalau ribut. Hah? Mau ribut apa mau damai? Kamu ribut ah. Kau mulutmu kan cakep gitu loh. Nah, gitu loh. Kamu tuh dasarnya apa? Kamu merampas. Tadi yang Petinggi ini undang telepon petinggi. Ora kena tak telepon ora kena. Kowe nek omah ra ono. Kami hanya mengamankan pelaksanaan pengukuran, bukan yang lain-lain. Ya, tujuan kami dan dari BPN, ya, lepas dari LPI ini hanya pengukuran pemetakan luas tanah tersebut dan pematokan. Tidak ada yang lain, tidak ada unsur yang lain mau merusak tanaman dan sebagainya, tidak ada. Ya, berarti bisa dipegang ya Pak Yomon? Bisa. Ya, saya loh Mas. Kalau masalah tanaman saya tanggung jawab. Tidak ada perusahaan ya. Dari awal kan kita dari awal. Ya kan kemarin kan sampai Bapak ngomong gitu, nyatanya traktor masuk. Kemarin itu tahun 2020 itu kan corona.
itu corona. Saya bilang gini sama itu Pak Polisi bilangnya corona nggak boleh kerumunan. Kok ini kok nebangin kayu-kayu di sini, kayu gede-gede kok orang lebih dari 50 orang, saya bilangnya gitu kan, bawa truk gitu. Kok nggak apa-apa, no. Udah diem aja, no. Bilangnya gitu kan. Saya kan kalau orang kecil-kecil nggak boleh kerumunan, kalau ada tetangga yang meninggal nggak boleh tahlil, bilangnya gitu. Saya kan bilang gitu. Itu aparat-aparat aja nggak dukung. Kemarin ya ada warga yang lagi nanam kacang itu loh, baru dicocoki tanamannya dicocok, itu dibacoki gitu loh. Nah terus itu ada LPI, terus langsung dirusak sama LPI, nggak boleh dikelola, bilangnya gitu. Ya udah terus langsung dirampas semuanya, nggak boleh ada yang nanam di sini gitu bilangnya. Kira-kira ya ada 10 warga yang baru nanam. Kalau yang seperti saya udah tuh singkongnya udah tua, udah hampir tuh diambilin gitu, udah dirampas gitu. Kalau yang kacang tanah itu baru ditanam, dicocoki gitu, dibacoki gitu. Kemarin itu ada perempuan yang mau menghadang, ada traktor besar yang mau masuk untuk mentraktor tanah tersebut. Petani Pundianrejo mau menghadang, mau melawan, ndak takut sama aparat Sapam PT LPI, didampingi sama jeger-jeger. Waktu perampasan itu ada ibu-ibu yang membawa uang di kantong gitu. Kalau mau membela LPI dikasih langsung, saya tahu sendiri itu, tahu saya dikasih uang apa 100 apa 200 nggak tahu, tapi dia ngasih uang yang mau membela LPI. Ada yang di Tali Asih itu kemarin di Desa Jering 5 juta. Iya, per orang harus foto membawa KTP sama tanda tangan. 36 orang. Sebelum ada kesepakatan dulu waktu di Kabupaten Pati sama ada Komnas HAM juga, dan ya belum ada kesepakatan kalau tanah itu boleh dikelola petani sampai panen, tapi nyatanya belum sampai panen itu ada pengkerusakan semua lahan di lahan sengketa sama LPI. Waktu saya itu bacok kacang atau mencocok tanam di lahan yang saya garap, saya diondrong-ondrong Mas, Mbak, sampai disuruh keluar dari pagar. Diweden-wedeni barang, Mbak, diintimidasi cara wong nganune ya. Nek aku wong desa diweden-wedeni, kowe nek ora gelem kok dilaporno polisi. Nggawa polisi barang, Mbak, iku, Mbak. Nggawa polisi karo preman-premane LPI kono ku, Mbak. Nek ora gelem napa, tapi aku iku ora tanahku, dan nggih tanah negara. Ya aku ya mau, Mbak. Iku kok didarani adol kepiye, Mbak? Iku dadi wong tani aku padha wong bodoh, tapi aku iso milih-milih iki sing bener sing ndi. Mboten ngawur kula niku dadi wong tani. Anjen ora wekku, kepengin aku nggarap iku tak nggo anak bojo sak keluarga ben nyukupi, anjen aku ora duwe tanah iku, Mbak, ora duwe sawah. Ya LPI itu membawa massa, terus kira-kira kalau kita lawan, terus berarti kita itu mungkin saja ada pengorbanan, ada korban, Mas. Pada waktu itu kalau kita lawan, kita ajak mundur saja. Ya LPI itu pada waktu itu membawa massa yang anak yang nakal-nakal itulah istilahnya, jeger kalau sini istilahnya. Terus kita mundur aja, udah diurus dengan jalan, kita datang ke kantor-kantor yang berwajib gitu kan. Dulunya kalau pabrik gula pakai itu sejarahnya tidak dipakai. Sejarahnya dulunya di tanah tinggalan Belanda yang di Pundianrejo. Semua itu 17 hektar. Setelah 17 hektar itu kalau dulunya dikeker untuk pengairannya itu tidak memadai, terus akhirnya mencari lahan di tempat di Pakis itu, akhirnya pabrik gula dibangun di Pakis itu. Mulai berdirinya pabrik gula Pakis itu
tahun 1907 di Kosten besar, setahu saya itu. Pada masa kolonial Belanda, industri gula sangat masif. Salah satunya pabrik gula pakis yang ada di Tayu milik seorang warga kebangsaan Eropa bernama Lorenz. Terjadinya krisis industri gula pada tahun 1883 kala itu berdampak juga pada pabrik gula pakis, sehingga terjadinya pengambil alihan pabrik tersebut oleh seorang pengusaha Cina. Kendati demikian, kepemilikannya tidak bertahan lama. Ia terlibat dalam perjudian dan banyak berhutang kepada sesama pengusaha Cina, Oei Tiong Ham. Pada tahun 1894, ketidakmampuan membayar hutang memaksanya harus menyerahkan pabrik gula pakis kepada perusahaan Oei Tiong Ham Concern. Singkat cerita, 36 tahun kemudian, perkembangan produksi pabrik gula mengalami perluasan area perkebunan tebu di tengah produksi gula yang mengalami pasang surut. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Pabrik gula pakis yang semula memproduksi gula merah, lantas mengelola gula putih murni. Di tahun 1959, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan terkait nasionalisasi perusahaan Belanda, yakni 1 PP nomor 2 tahun 1959 tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. 2. PP nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda. 3. PP nomor 50 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan perindustrian pertambangan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia dilakukan pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959. Tujuan utama nasionalisasi perusahaan Belanda ini adalah untuk memperkokoh potensi ekonomi nasional Indonesia dan melikuidasi kekuasaan ekonomi kolonial Belanda. Syahdan, hal ini nyatanya berimbas pada warga desa Punden Rejo, yang mana warga mengalami penurunan ekonomi akibat lahan yang tidak dapat diakses. Kelamnya peristiwa 30 September 1965 berimbas pada adanya stigma terhadap para petani yang menggarap tanah sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Baik di Jawa maupun Sumatera, setiap petani yang setia pada lahan garapannya akan mendapat stigma dan ancaman-ancaman dari negara. Tiba-tiba ada G30 SPKI, terus itu saya masih garap di situ. Terus akhirnya ditakut-takuti sama perintis, namanya perintis, membawa senjata laras panjang, nakut-nakuti sama yang penggarap-penggarap itu, yang kalau tidak mau mundurkan dari situ, dianggap PKI. Tanah Igendom, tanah negara yang semula di tahun berapa itu kurang jelasnya, tanah itu ada HGB, hak guna bangunan, keluaran dari atau HGB keluaran dari BPN Kabupaten Pati atas nama Babi Bundip. Kemudian proses perjalanan Babi Bundip itu pengelolaan tebu dan kolab dalam arti berhenti. Kemudian asetnya itu kok beralih ke PT LPI. Mulai tahun 50 itu sebetulnya dikuasai sama Belanda, setelah Belanda pergi dikuasai sama negara Indonesia. Setelah negara Indonesia merdeka, setelah itu tahun 50 sampai tahun 65 itu digarap sama warga. Setelah itu ya setelah dulunya mulai tahun 65 itu dikuasai sama PT Rumpun di Diponegoro. Mulai tahun 65 itu terus sampai tahun 65 sampai terus tahun 68 itu tanah itu disosialisasi. Itu setelah berdisosialisasi terus akhirnya ada keluar sertifikat HGB juga tahun 1973. Setelah ada tahun 1973
173 itu dikelola sama PT Bapim Undip sampai tahun 1994 itu juga dikuasai sama PT Bapim Undip. Terus akhirnya tahun 2001 muncul sertifikat HGB juga masih masih PT dikuasai sama PT LPI tapi masih HGB juga. Ternyata sampai sekarang juga mulai tahun 1993 itu udah HGB, sampai sekarang juga mulai tahun 2001 sampai tahun 2024 itu juga HGB. Lah setelah itu dikuasai sama PT LPI. Ternyata tidak ada bangunannya pun, sekalipun tidak ada bangunannya sampai sekarang. HGB yang diklaim oleh PT LPI tidak digunakan sebagaimana mestinya yang tertera dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Performa Agraria yang berbunyi 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 2. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. 3. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Estafet kepemilikan HGB pada PT LPI, sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan Indofood, melalui Indoagri tersebut mengusir dan merusak tanaman warga. Beberapa lokasi dipasang patok bertuliskan larangan kepada siapapun untuk beraktivitas di lahan tersebut. Perusahaan juga menanami lahan dengan tebu. Sebagaimana penerapan prinsip hak menguasai negara atas sumber daya agraria, dalam pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa penguasaan sumber daya agraria adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kendati demikian, dalam hal ini negara justru terus-menerus mempertahankan HGB PT LPI yang telah melanggar izin penggunaan hak dengan dalil hukum Perda Tata Ruang Kabupaten Pati. Negara menutup mata atas tindakan PT Laju Perdana Indah, membuat petani Punden Rejo kehilangan lahan garapannya dan jatuh pada lubang kemiskinan. Ketidaktegasan negara dalam menindak pelanggaran tersebut kini berdampak pada sektor sosial dan ekonomi petani Punden Rejo. Spirit pasal 33 ayat 3 sumber daya alam, begitupun dengan sumber daya agraria di dalamnya, itu sebenarnya seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara itu harusnya mempunyai kewenangan dalam hal ini untuk membuat kebijakan, untuk membuat peraturan, kemudian untuk melakukan pengawasan, yang mana tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Operasionalisasinya adalah ketika masyarakat itu sudah menguasai tanah, sudah mengelola tanah, sudah menggarap tanah, mereka diberikan kepastian hukum pada saat itu. Namun karena ada peristiwa 65, operasionalisasi untuk memberikan kepastian hukum kepada petani-petani yang sudah menguasai lahan pada saat itu belum sempat terlaksana. Nah, sehingga keburu ada kondisi politik, keburu ada kondisi perampasan lahan. Dan sampai dengan saat ini akhirnya buntut dari perampasan lahan itu masih terasa. Itu pun di Punden Rejo. Belum lagi hari ini negara, pemerintah, penguasa hari ini sudah tidak lagi menitik beratkan pada penyelesaian konflik agraria. Karena apabila negara itu mau melakukan redistribusi atau land reform besar-besaran terhadap masyarakat, terhadap petani, maka ada konsekuensi dari negara. Konsekuensinya adalah negara akan kehilangan ruang untuk membangun kawasan-kawasan industri. Dan itu sangat tidak relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Petani dan LBH Semarang menitik beratkan pada fokus pada penyelesaian kasus konflik agraria, belum masuk pada pelaporan-pelaporan pidana ke pihak polisian. Karena pada saat itu yang jadi pilihan adalah kondisi masyarakatnya mengalami trauma yang cukup
berat. Mereka mengalami trauma yang cukup berat karena dihantam pengerusakan, dihantam preman, dihantam oleh orang-orang tidak dikenal. Itu yang kemudian membuat masyarakat sempat trauma. Rekan saya itu kita datang beraudiensi atau mediasi ke kantor-kantor BPN, baik di Pati maupun di Semarang. Apalagi sudah datang di ATR BPN Pusat Jakarta kemarin sudah. Ya, sampai ke Komnas HAM juga sudah mendatangkan. Ya, ke Komnas HAM sudah sampai di kabupaten. Pihak Komnas HAM belum bisa memutuskan. Padahal itu permasalahannya terus LPI terus mendemo, meminta tanah tersebut petani harus keluar dari sini. Yang dirampas itu ada tanaman kacang panjang, terong, cabai, ada jagung, ada ketela. Pokoknya tanaman yang ada di lahan itu, Mas. Warga merasa lemah, merasa resah. Kalau lahan itu dirampas kayak gimana? Ntar kalau mau mengelola tanah, tidak punya tanah. Tanam yang itu tetangga, yang teman-teman saya tuh nanam pohon sengon, mau dijual kan untuk bekal sekolah anaknya yang masih kecil-kecil itu udah dirampas, ditebang semuanya sampai habis. Tuh ditebang itu enggak bisa dijual karena tuh diacak-acak sampai enggak bisa diapa-apain gitu. Ya buat itu kayu obong tuh dijelasin sama warga yang enggak yang enggak suka sama. Ya terus kan sama Reka kemarin itu apa sih nanam padi itu mau apa tuh dirabuk, dipupuk paginya itu juga udah dihabisin semuanya. Udah tuh sama resah, nggak bisa kalau yang punya anak kecil itu nggak punya lahan, nggak punya bahan pangan apa-apa. Kalau itu apa sih mocok-mocok gitu bilangnya Mas, mocok-mocok tuh dapat uang 100.000 apa 50.000 yang buat belanja buat sanggup sekolah. Lah yang itu bikin makan-makan tuh nggak punya lahan sama sekali, Mas. Ya saya tuh resah, saya kemarin punya kepengen itu cuma berapa sak, Mas? Cuma 3 sak aja kalau ditanamin padi. Yang dirasakan rugi oleh rakyat atau petani sini, Mbak, itu tanaman yang kelihatan subur dan hasilnya kemungkinan ya baik, tapi itu dirusak oleh LPI dengan nilai jutaan rupiah, ratusan juta kalau dinilai lah. Kerugian saya ya kayak kita hidup itu tidak aman, Mbak, di sini. Kayaknya terancam oleh aparat, oleh dari LPI, kita itu kurang aman. Tadi ada sempat mediasi katanya dari PT LPI itu kan sempat menawari warga itu sekitar 3,5 hektar atau 50% dari lahan yang mereka terkait alat penawar itu gimana Mas, sampai mungkin ya mungkin sampai sekarang belum awal penawar. Ya, persoalan dari distribusi lahan yang PT LPI itu mau menawarkan 3, sekian hektar itu sebenarnya belum pernah ada bukti konkret dari mereka, belum ada bukti konkret. 3, sekian hektar itu ya menurut masyarakat itu belum merepresentasikan keadilan. Karena apa? Dulunya tanah itu dikuasai oleh masyarakat dan PT LPI itu saat ini yaitu telah melakukan pelanggaran izin yang tidak ditindak sama sekali oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh BPN, oleh Kementerian ATR BPN. Seharusnya Kementerian ATR BPN itu dia punya fungsi pengawasan. Dia punya fungsi pengawasan di mana ketika ada izin yang tidak sesuai,
Seharusnya izin itu kemudian dicabut. Nah, ketika dicabut, karena ada sejarah penguasaan lahan, tanah yang statusnya menjadi tanah negara diredistribusikan kepada masyarakat karena masyarakat yang mempunyai hak prioritas. Saya nuntut sama pemerintah ya supaya pemerintah itu peduli sama rakyat kecil, peduli sama, kalau pemerintah itu kalau ya yang seperti caleg-caleg itu jangan peduli aja kalau membutuhkan rakyat kecil gitu loh. Kalau rakyat kecil membutuhkan sama pemerintah harus peduli sama rakyat kecil gitu loh. Saya minta itu ya harus mendukung, harus membantu sama rakyat kecil biar rakyat kecil itu bisa makan, nggak seperti dikucilkan gitu loh. Namanya masa rakyat kecil kan mintanya kalau punya tanah sedikit-sedikit untuk makan kan, ntar mocok-mocok mana, ntar buat ekonomi lainnya gitu. Ya saya nuntut sama pemerintah yaitu harus lahan itu kembali ke rakyat lagi, ke masyarakat, ke petani Punden Rejo. Yang saya sampaikan, ya pejabat-pejabat yang berwenang di pertanian, khususnya yang terpilih di tahun 2024, tolong petani yang kecil, khususnya ke Punden Rejo, yang ada sengketa sama LPI, mohon bantuannya, jangan dianaktirikan, jangan dikesampingkan. Niku sampean niku sing pilih niku nggih rakyat, petani-petani niku. Nek harapan dari pemerintah desa, bahwa desa itu butuh ketentraman. Dalam hal ini menghendaki, meminta untuk tanah negara itu terkait dengan terbitnya HGB di LPI, kalau bisa dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah BPN, untuk tidak diperpanjang terkait dengan HGB-nya LPI. Itu harapan dari desa. Untuk selanjutnya nanti mengajukan untuk terkait terbitnya HGB atas nama pemerintah desa. Permasalahan di Punden Rejo menambah daftar panjang konflik agraria sektor perkebunan. Berdasarkan data konsorsium pembaharuan agraria, sepanjang 2023 tercatat 241 letusan konflik terjadi. Angka ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya sebanyak 212 kasus. Dari ratusan konflik tersebut, sektor perkebunan menduduki peringkat pertama dengan 108 konflik, seluas 124.545 hektar, dan korban terdampak 37.533 keluarga. Tren ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, sektor perkebunan menyumbang letusan konflik agraria sebanyak 99 kasus. KPA juga mencatat kasus tindakan represif dan kekerasan dari operasi perkebunan itu mengakibatkan 490 korban adalah laki-laki dan 18 korban adalah perempuan. Kemudian yang mengalami penganiayaan laki-laki 79 korban, kemudian perempuan di wilayah konflik agraria 6 korban penembakan. Sangat disayangkan masih ada korban yang tewas, 3 kasus. Pada Jumat 31 Mei lalu, para petani desa Punden Rejo kembali menyuarakan protesnya dengan aksi Laku Melaku. Aksi ini dilakukan para petani dengan berjalan kaki menuju kantor pertanahan Pati, guna menuntut keadilan agraria yang masih jauh dari harapan petani. Perjuangan para petani dengan nekat jalan kaki mencari keadilan agraria juga bentuk kritik warga kepada penguasa yang seharusnya berpihak kepada petani dan bukan kepada korporasi. Menyikapi konflik yang dialami petani Punden Rejo, Kepala Kantor Pertanahan Pati, Jaka Pramana berjanji segera mengirimkan surat kepada Kementerian ATR BPN RI. Isi surat itu menggambarkan lahan tersebut masih dalam kondisi konflik. Meski pihak Kepala Kantor Pertanahan Pati memfasilitasi penyelesaian konflik tanah, hal itu tidak membuat petani Punden Rejo merasa puas. Berlanjut di bulan Juli, tepatnya Selasa tanggal 16, petani Punden Rejo mendatangi Kanwil ATR BPN Jawa Tengah guna menuntut penyelesaian konflik lahan.
Mereka yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Petani Punenrejo, Germa pun mendesak dan menuntut Kanwil ATR BPN Jateng untuk segera menyelesaikan konflik agraria dengan PT LPI. Datang didampingi LBH Semarang, para petani bertemu dengan perwakilan ATR BPN Jateng. Sekitar 10 perwakilan masuk untuk ikut dalam pertemuan. Tolong Pak, kembalikan tanah tinggalan nenek moyang kami. Kami tidak punya lahan, Pak. Ingin makan, berjuang dari Punenrejo sampai ke Pati, Pak, berjalan kaki. Apa Bapak tidak kasihan sama petani, Pak? Suatu malam saya tidak tidur sampai pagi, Pak. Saya kelelahan, Pak. Saya minta tolong Bapak BPN, tolong Pak kembalikan tanah nenek moyang kami, Pak. Setelah kehilangan lahan bertani, kini warga bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Dari aksi di daerah sampai pusat, mengadu ke lembaga negara seperti Komnas HAM, sampai berkirim surat kepada Menteri ATR BPN maupun Presiden Joko Widodo. Hingga kini, para petani belum mendapatkan kejelasan. Sebab perjuangan mereka tetap berlanjut, aksi tidak akan berhenti, sampai tanah nenek moyang dapat kembali digarap warga lagi.